Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kita akan membuat sebuah tema, sesuatu yang akan terungkap. Ini akan menjadi fakta baru bagi kamu. Seperti apakah itu, kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita kasih waktunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini aku ngelihat beberapa dari kamu itu mengalami suatu kekhawatiran, atau ada hal-hal yang membuat kamu menjadi takut gitu ya, atau ngerasa hidup kamu terancam. Kenapa? Karena kamu itu adalah seseorang yang sebenarnya kuat, punya power, terus banyak disukai orang. Tapi kenapa kamu bisa sekhawatir ini? Ya, kenapa kamu bisa merasa ya mungkin kayak ada energi-energi yang menguasai pikiran kamu. Nah, jadi di situ yang membuat kamu memunculkan kekhawatiran dan rasa ketakutan kamu. Ya, mungkin ini ada hubungannya dengan orang-orang di sekeliling kamu ya, yang membuat semuanya itu ya terlihat aneh. Karena ada ya beberapa dari mereka yang awalnya baik gitu ya. Beberapa dari mereka itu orangnya positif ya. Tapi kenapa kok tiba-tiba kamu mulai overthinking terhadap mereka? Kamu mulai ngerasa ragu terhadap mereka. Karena itu firasat kamu yang mengatakan. Intuisi kamu yang menuntun kamu. Ya bisa jadi mereka-mereka tersebut punya keinginan yang mungkin untuk memanfaatkan kamu. Apakah itu dari segi finansial, apakah itu dari segi yang lainnya, ya? Atau mereka itu ingin menghancurkan karir kamu, atau dia ingin menghancurkan ya hubungan kamu dengan pasangan, ya? Apakah mereka itu punya dendam terhadap kamu? Karena di sini aku melihat kamu itu dulunya ya mungkin sedikit otoriter, atau kamu itu seorang pemimpin yang mungkin selalu mengajarkan disiplin, tapi ada mereka-mereka yang tidak menyukai. Nah, itu yang membuat kamu ngerasa khawatir terhadap kondisi ini, karena kamu ngerasa nggak nyaman, mungkin berada di lingkungan itu, berada di samping mereka. Atau jika kamu yang punya usaha, kamu ngerasa ada yang aneh nih dari manajemen di usaha kamu itu, kok omset makin menurun ya, dan lain sebagainya. Di situ firasat kamu mulai berkata, intuisi kamu mulai berkata, ini ternyata mungkin ada yang bermain ya. Mungkinkah mereka memanfaatkan kesempatan ini karena mungkin karena kamu yang terlalu baik, terlalu memberikan kebebasan kepada mereka, sehingga mereka leluasa untuk memanfaatkan kamu. Tapi hebatnya kamu bisa menyadari secepat itu, dan kamu bisa mengatasinya. Mungkin dengan cara apa? Ya, membatasi mungkin orang-orang yang tadinya punya keinginan tersebut. Kamu ya menjauhkan dia dari hal-hal yang intinya punya potensi lah untuk bisa memanfaatkan begitu. Ya mungkin dia tidak akan memegang keuangan atau pembukuan, itu mungkin bukan dia lagi, atau kasir gitu atau bendahara, bukan dia lagi gitu ya. Jadi itu karena aku merasakan ya di sini ada keadaan kamu yang benar-benar harus berjuang lagi di sini. Jadi
kamu beranggapan atau firasat kamu mengatakan, aku sepertinya harus berjuang lagi nih untuk bisa menstabilkan bisnis aku, menstabilkan keuangan aku, gitu loh. Ya, ini terlihat jelas. Nah, makanya aku ngerasakan ada kerjasama yang akan terjalin, dan itu akan membuat kestabilan dari segi usaha dan bisnisnya kamu serta keuangannya kamu. Oke? Nah, jadi kamu perlu ya, sebelum kamu menjalin suatu hubungan kerjasama dengan orang-orang, kamu harus bisa menilai orang ini bagaimana, tulus apa enggak. Apalagi kamu sudah bisa ya membaca mungkin sikap perilaku seseorang. Ya, kamu terkadang firasat kamu selalu mengatakan. Nah, di situ kamu jangan abaikan. Karena jika kamu abaikan, maka kehancuran itu akan kamu miliki nantinya. Tapi jika kamu tidak mengabaikan intuisi kamu dan firasat kamu tentang seseorang yang mungkin akan masuk atau mungkin akan kerjasama dengan kamu, ya itu tidak akan terjadi. Ya, sebuah kehancuran pada kamu. Bahkan akan terjadi sebuah keberhasilan yang membuat kamu kaget di sini. Oke? Karena pada akhirnya kerja keras kamu akan membuahkan hasil. Dan kamu tahu, ya, kamu ngerasakan kerja keras itu pasti ada untungnya, pasti ada hikmahnya, pasti ada hasilnya, gitu loh. Jadi itu yang selalu kamu usahakan di sini. Kamu terapkan pada diri kamu. Bahkan disiplin diri itu penting bagi kamu. Ya. Jadi kalau dari segi finansial kamu, karir kamu mungkin udah bisa clear. Kamu jangan abaikan itu. Banyak mungkin dulunya kamu itu sempat dimanfaatkan ya oleh orang-orang, tapi kamu mencoba untuk ya udah deh, biarin, ikhlasin. Tapi kamu harus bangkit dan lebih selektif lagi ke depannya. Ya. Nah, jadi jika aku baca dengan percintaannya kamu, tentang percintaan. Di sini ada Two of Cups. Sepertinya akan ada pertemuan antara kamu dengan seseorang. Itu kamu rasakan banget. Mungkin dari energi orang tersebut yang ditransfer ke kamu. Karena kamu selalu kepikiran dia. Atau mungkin ada permasalahan kamu atau ada hutang piutang yang belum selesai di sini. Sehingga akhirnya kok bisa ya aku kepikiran dia? Apakah aku punya janji sama dia? Ataukah aku punya hutang sama dia yang belum aku bayar? Ya, jadi itu membuat kamu kepikiran dia. Nah, akhirnya bisa jadi firasat kamu mengatakan ternyata seseorang tersebut yang ngerasa mungkin punya salah sama kamu, mungkin mereka tidak pernah meminta maaf ke kamu, mungkin dia merasa salah dan melakukan hal-hal yang membuat kamu itu ya mungkin hancur atau kecewa atau dikhianati dulunya. Nah, itu membuat mereka juga kepikiran kamu. Akhirnya kepikiran kamu juga juga kamu rasakan terhadap mereka. Ya, sebaiknya ya mungkin di pertemuan ini nantinya yang akan kamu manfaatkan mungkin untuk meminta maaf, mungkin untuk bersilaturahmi, atau bahkan pertemuan ini nantinya akan mengakibatkan adanya sebuah komitmen, begitu. Atau bisa jadi ini adalah orang baru yang akan segera bertemu dengan kamu. Jika kamu seorang yang single, karena selama ini mungkin tidak pernah menemukan orang yang tepat, karena intuisi kamu dan firasat kamu yang mengatakan, sehingga kamu tidak mau salah untuk memilih. Tapi di saat ini terjadi sebuah pertemuan dan ini membuat kamu merasa juga bingung. Kok bisa ya aku mikirin dia? Kok bisa ya aku bisa menerima dia apa adanya? Bisa jadi itu adalah pertanda dia akan menjadi jodoh kamu. Ya, akan terungkap jadinya firasat kamu itu. Kenapa aku tidak pengen menjauh dari dia ya? Kenapa aku tidak membatasi diri aku dari dia ya? Ternyata seseorang itu nantinya akan menjadi pasangan kamu. Ya, bisa jadi ya. Jadi itu yang benar-benar kamu rasakan. Di sini juga ada Seven of Cups. Padahal di sini kami tuh punya banyak pilihan. Banyak orang-orang yang mulai mendekat ke kamu. Tapi ya, kamu tidak merasakan adanya getaran-getaran yang aneh terhadap mereka. Kamu lebih memilih untuk sendiri saat ini. Karena juga capek. Jika benar-benar banyak orang yang hanya memanfaatkan kamu, itu akan membuat kamu capek. Lebih baik aku sendiri. Tetapi di saat hadir seseorang
dia di antara banyak pilihan tadi ya, di situ kamu kayak ngerasakan ada yang aneh, seolah-olah darah kamu mengalir kencang. Itu juga menandakan sebuah firasat seseorang ini mungkin akan terkoneksi dengan kamu nantinya ya, semoga ya, aminkan. Dan aku juga melihat kamu akan mulai memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi ya, dan kamu selalu bertahan dulunya untuk rasa yang kamu miliki. Kamu tidak akan pernah merubahnya, karena disitulah keyakinan kamu. Terkadang juga ada ya, perilaku seseorang itu bisa merubah keinginan kita, merubah rasa kita. Tapi kalau udah firasat kamu mengatakan, intuisi kamu mengatakan, kamu dengan keteguhan hati kamu akan memilih dia, gitu loh. Ya, semoga ya, aminkan. Kita akan coba cek di sini untuk oracle atau Lenormand ya. Bagaimanakah yang akan terbaca? Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Ya, satu lagi ya, kita akan ambil. Ada the bird ya, ini burung. Aku juga melihat beberapa dari kamu merasakan jika ada nih burung yang berbunyi, bersiul gitu ya, itu juga sebenarnya adalah pertanda. Nah, firasat kamu mengatakan, kenapa ya burung ini berkicau di dekat aku, dan itu kayak nyaring banget suaranya. Ternyata bisa jadi kamu akan mendapatkan kabar baik, kamu akan mendapatkan sebuah informasi gitu ya, entah itu tentang saudara, keluarga kamu, ya mungkin ada yang lagi bahagia, lagi ingin menikah, atau lagi ada yang ingin ketemu dengan kamu ya. Jadi di situ kamu akan mulai mendengar kabar-kabar baik di sini ya, semoga. Oke, apalagi? Nah, benar kan, The Rider, seseorang mungkin akan memperjuangkan kamu di sini. Ini sudah kamu rasakan sebelumnya, dimana ya mungkin pertemuan ini terjadi walaupun hanya sebentar, tapi membuat perasaan itu begitu dalam, terikat banget gitu ya, secara chemistry, secara spiritual ya, secara batin. Ini menunjukkan kalau seseorang ini, kalau jika dia memperjuangkan kamu dalam hal positif, dia pantas buat kamu ya. Jadi kita harus mencari seseorang itu yang benar-benar akan memperjuangkan kita. Nah, ini terjadi pada kamu, semoga aja ya. Semoga aja ini kabar baik bagi kamu yang akan mengungkap seseorang tersebut ternyata menyukai kamu, akan memperjuangkan kamu di sini. Nah, tetapi kamu harus bisa dulu membuang energi-energi negatif dalam diri kamu. Ya, kamu akan benar-benar menyapu bersih ya segala hal-hal yang membatasi. Walaupun mungkin tadinya ada yang membatasi hubungan kamu dengan dia, tapi pada saat kamu mengatakan ini semua akan beres gitu loh, maka akan beres ya. Nah, di sini ada di buket. Ini ada sebuah kebahagiaan akan benar-benar kamu rasakan di sini. The buket ya, mungkin beberapa dari kamu yang tadinya single, kamu akan menemukan seseorang yang tepat. Ini akan membuat kamu bahagia. Bahkan kamu akan merayakan kebahagiaan ini. Mungkinkah akan berkomitmen ataukah ingin menikah seperti itu? Nah, jika di sini kamu yang sudah menikah, aku melihat mungkin banyak orang-orang yang ingin dekat dengan pasangan kamu. Secara mungkin pasangan kamu sudah mapan, ya mungkin ganteng atau cantik gitu ya. Justru banyak ya orang menyukai. Nah, disitulah akhirnya kamu berperan untuk membersihkan semua energi-energi negatif itu bisa jauh dari kamu ya. Dan kamu bisa memahami hal itu. Apa yang kamu lakukan, kamu akan tahu di situ. Oke, di biar. Nah, kamu akan melihat ya, akan bisa melihat tanda-tanda seseorang atau firasat seseorang ya, firasat dari seseorang yang mendekat ke kamu itu. Ya mungkin dia terlihat seseorang yang bukan tipe kamu, tapi kamu rasakan dia baik, dia orang yang jujur, dia adalah orang yang selalu ada buat kamu nantinya. Nah, sehingga dengan begitu akhirnya di situ hati kamu akan memilih dia. Terkadang kan banyak ya orang-orang yang tidak kita inginkan datang ke kita ya, dan sebenarnya itu adalah orang yang kita butuhkan. Justru orang yang kita inginkan, dialah bukan yang terbaik buat kita. Kebanyakan begitu. Jadi di saat seseorang perjuangkan kita, yakinlah orang itu akan ada selalu buat kamu.
Walaupun di sini ada the snake, banyak hal-hal yang akan menjadi gangguan, godaan ya buat kamu dengan pasangan kamu. Tapi semua itu akan bisa teratasi dengan cinta yang tulus ya. Oh, mati lampu. Dengan cinta yang tulus, nah semua itu akan bisa diatasi. Ada di garden. Ini juga pertemuan itu akan terjadi mungkin di sebuah taman atau di sebuah tempat pertemuan yang mungkin ramai ya, dan itu tidak kamu duga dan tidak dia sangka gitu loh. Itu terjadi pertemuan itu ya, mungkin itu berdasar kamu. Mungkin suatu hari kamu kayak aku pengen ke mall deh, aku pengen nonton, ternyata di tempat itu kamu bertemu dengan dia, bisa jadi ya, karena ada firasat yang menuntun kamu di sini. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu. Oke, teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.